terima kasih sudah gabung di LMS ini cukup banyak, tinggal 3 yang belum gabung dari 20 siswa. Tadi tinggal ada 17, semoga yang lain bisa segera gabung. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Insya Allah kebijakan moneter ini akan selalu dekat dengan kita. Nah, untuk itu Pak Maru minta tolong memimpin salah satu untuk berdoa hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini penuh keberkahan, hanya dapat pemahaman yang luar biasa. Nah, kepada Mas Hamasa, Pak Maru minta tolong memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran ekonomi kali ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ekonomi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hamasa. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dan pemahaman yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk hari ini singkat saja karena pesannya Pak Mario ini beberapa sudah menghidupkan kameranya. Terima kasih. Kemudian nanti mic-nya kalau diminta Pak Mario segera langsung dihidupkan aja gitu ya. Supaya ada interaksi ya. Nanti tetap kita terhubung dengan LMS meskipun sekarang sinkron. Harapannya nanti ada materi ada di sana, kemudian LKPD juga ada di sana. Jangan lupa nanti presensi. Nah, selanjutnya anak sekalian, untuk hari ini Pak Maru kasih karikatur. Nah, karikatur lagi. Nah, ini harapannya dari Mas Arul dan lain sebagainya menyampaikan atau menurut kalian, gambar yang ada di sini itu menceritakan tentang apa gitu. Terlihat. Oh ya, oke. Berarti suara Pak Manu sudah jelas ya, alhamdulillah. Ya, kalau ada interaksi gini, Pak Manu seneng gitu ya. Nanti kalau gambarnya kurang baik dan sebagainya, itu efek lain lah. Yang penting suara Pak Mario dan kita bisa lancar begitu. Nah, lanjut. Ini kira-kira ada 6 ini apa saja? Tanda-tandanya. 1. Nilai tukar rupiah anjlok drastis. Mantap sekali. Terus yang keempat. Mulai terjadi PHK besar-besaran. Ada PHK besar-besaran. Nah, kenapa disampaikan Pak Mario? Karena akan berhubungan dengan itu. Nanti ketenaga kerjaan dan lain sebagainya begitu. Dan yang belum disebutkan apa tadi? Kredit macet. Kemudian satu lagi ekspornya gimana ekspornya? Menurun. Ekspornya menurun. Mantap. Jadi Pak Mario apa itu sampaikan? Ada 6 kondisi yang semuanya ini bisa diatasi dengan kebijakan moneter. Indonesia ini akan selesai salah satunya dengan kebijakan moneter, gitu ya. Oke, anak-anak sekalian, di sini terlihat tujuannya yaitu menguasai KD dan IPK. Apa saja yang harus kita kuasai? Nanti anak-anak sekalian setelah belajar ini kita harus menguasai apa? Ini tahulah kebijakan moneter itu apa. Peran-peran sama tujuannya itu apa saja. Kemudian pengaruhnya terhadap perekonomian. Nah, ini tingkat tinggi nanti kita kita bahas di LKP di sana. Dan terakhir yaitu kita nanti bisa mempresentasikan setelah yang akan kita lalui hari ini, yaitu kita ketemuan dengan Zoom, kemudian kegiatan inti nanti penutup. Nah, ini nyambungnya dengan yang kemarin, Silahkan dicermati semuanya. Ini cakep-cakep semuanya nih. Gambar 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan menceritakan ini tentang apa? Gambar pertama yang memperlihatkan orang membawa dompet, membawa dompet, lalu uangnya berterbangan, menggambarkan bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat sangatlah meningkat, sehingga dapat berpengaruh kepada proses inflasi. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi bahwa kenaikan yang terus-menerus seperti yang inflasi kemarin ini akan diselesaikan oleh kebijakan moneter.
Selanjutnya ini akan kita tinggalkan bagian pendahuluan karena kita langsung masuk ke breakout. Bagaimana kondisi perekonomian saat pandemi seperti ini. Kedua, bagaimana peran kebijakan moneter yang dilakukan BI, perbankan, dan seterusnya itu apa saja. Ini yang kita bahas untuk pendahuluan. Tadi anak-anak bisa melihat slide-nya, Toto? Ya. Oke. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Kreditnya dipermudah atau dipersulit. Kemudian ada dorongan moral suasion untuk mengatasi inflasi secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter berdasarkan kuantitatif dan kualitatifnya. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, tadi ada ketat, ada longgar. Yang ketat itu berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat itu harus diatur atau ini yang terakhir yaitu politik uang longgar. Maksudnya ini beberapa penjelasan singkat untuk sebagai modal kalian melakukan diskusi. Untuk kelompok 1 ya, di berikut ada Arul, ada Alif Murtado. Yuk dihidupkan kameranya. Lanjut yang tadi Mas, apa itu permasalahan atau topik-topik yang tadi? Yuk silakan satu orang menyampaikan gitulah. Ya tadi ada permasalahan. Ya kita kupas dulu permasalahan yang ada di saat pandemi seperti ini. Wah, sudah ada tulisannya. Oke, mantap. Sampaikan. Yang pertama, bagaimana kondisi perekonomian? Oke, panjang sekali Mas Arul. Ini cocok banget jadi akademisi ataupun praktisi begitu ya. Oke, nomor 3, 4 dan seterusnya silahkan diobrolkan berdua gitu ya, karena Pak Muda harus ke kelompok yang berikutnya. Begitu Mas Arul, Mas Hanan, terima kasih. Kalau sudah selesai diskusinya boleh yang LKBD dilanjutkan. Datang, Assalamualaikum kelompok 4. Ada Yusuf, ditampilkan semuanya wajahnya. Ya, Rifki, ketok batuke rawopo. Ya, Gugi tambah tembem, mantap. Nah, kira-kira Mas Yusuf perlu dipinjami. Kalau perannya kayak gini berarti penganggurannya harusnya dikurangi. Nah, penganggurannya dikurangi dengan cara apa? Memperbanyak lowongan pekerjaan. Oke, supaya banyak lowongan pekerjaan, kira-kira para pengusahanya butuh apa? Butuh modal. Nah, kalau butuh modal berarti bank-bank meminjami para pengusaha apa enggak? Meminjami lah. Mantap sekali gitu ya. Jadi langkah selanjutnya sama seperti yang dilakukan pemerintah, yaitu mempermudah pinjaman kepada para pengusaha supaya para pengusaha itu bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, alias dunia usaha kembali menjadi hidup kembali gitu ya. Itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah kumpul lagi di kelompok besar. Dari berbagai topik yang ada, silahkan perwakilan tadi kelompoknya kelompok 1 tadi siapa perwakilan? Silahkan menyampaikan. Oke, silahkan Mas Arul. Terkait dengan nomor 1 Ya. Tentang dampak dari COVID-19 pada perekonomian pada bidang tertentu, tentu saja sangat berpengaruh pada bidang ekonomi, terkhususnya pada bidang daya beli masyarakat. Oke, stop dulu Mas Arul. Ini yang lain dengar suaranya Mas Arul? Dengar. Nah, mantap. Coba cek. Dengar. Oke, mantap. Berarti dengar suara Mas Arul semuanya. Fokus ya. Silakan dilanjutkan Mas Arul. Usaha dan produksi. Hal ini terjadi karena penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat yang permasalahan sudah diwakili kelompok 1 gitu ya. Ke kelompok yang lainnya silahkan perwakilan untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan Mas Arul tadi. Saya Ya, oke. Siapa ini? Terdengar suaranya. Mantap. dari kelompok 5. Kelompok 5, mantap. Silahkan, yuk.
Menurut Nama kami, dulu Mas. saya Muhammad Hamasah. Oh, Hamasah. Oke, silahkan. Menurut kami di masa pandemi ini Hmm, eh, kan perdagangan menurun ya. ya, Eh, interaksi terganggu, interaksi secara. oh, oke, terus? Nah, terus menurut kami usaha apa yang dilakukan oleh masyarakat yaitu UMKM yang UMKM rumahan ya. Sudah Pak menurut tangkap terima kasih Mas Hamazah. Intinya ide dari Mas Hamazah yaitu eh, masyarakat itu harus apa itu KWU-nya harus meningkat gitu ya. Bisnisnya, kemampuan bisnisnya harus meningkat. Nah, ini salah satunya harus didukung dengan modal apa enggak? Ini untuk apa itu kesimpulan hari ini sekaligus kita sudah kelompok secara full gitu ya sudah mendengarkan beberapa logika dalam apa itu kebijakan moneter. Kira-kira pengalaman menarik apa? Silahkan satu dua menyampaikan. Yang sudah dipahami, yang belum dipahami. Pengertian sudah paham? Dan mempunyai gambaran untuk mengatasi kebijakan moneter yang akan datang. Oke, mantap sekali gitu ya. Suatu ketika kan 40 tahun lagi atau 30 tahun lagi kita kan akan mengganti para ekonomi-ekonomi sekarang. Nah, ini dibekali sejak awal kita bisa mempunyai gambaran cara mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Oke, mantap sekali gitu Mas Hamazah. Nah, otomatis harapannya nanti dalam kehidupan sehari-hari ya kita selaku masyarakat ini bisa membantu pemerintah gitulah untuk bersama-sama keluar dari pandemi seperti ini. Oke. Nah, ini tadi Pak Mero kasih beberapa penguatan. Tadi banyak sekali yang menyampaikan permasalahan dan solusinya sudah tepat sekali. Cuma untuk Pak Mero luruskan tadi ada satu hal yang agak sulit di logika itu biasanya cadangan kas di bank. Jadi kalau cadangan kas di bank itu dibutuhkan apa itu ditambah atau dikurangi. Kalau pengen meminjamkan uang di masyarakat lebih banyak, berarti cadangan kasnya dikurangi, yang dipinjamkan ditambah. Sebaliknya, kalau pengen mengatasi inflasi, cadangan kas di banknya ditambahi, yang dipinjamkan apa itu dikurangi begitu. Nah, itu Pak Menowo pelurusan tadi ya, yang tadi masih agak menyampaikan sedikit kesalahan begitu. Untuk hari ini kesimpulannya moneter ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif itu ada 3 tadi, cash ratio, diskonto sama pasar terbuka. Kemudian yang kualitatif ada 2 yaitu pagu kredit sama moral suasion. Nah, untuk selanjutnya kita nanti pertemuan berikutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Tapi setelah ini nanti jangan lupa kita ulang-ulang lagi yang ada di LMS. Untuk selanjutnya kita nanti pertemuan berikutnya membahas tentang kebijakan fiskal. Tapi setelah ini nanti jangan lupa kita ulang-ulang lagi yang ada di LMS. Pak Mario, dengan kita belajar apa itu kebijakan moneter ini kita lebih bijak, tidak malah memperburuk keadaan gitu ya. Ya kita berempati gitulah. Itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk hari ini sudah belajar kebijakan ekonomi, kebijakan moneter dengan maksimal. Oke, itu aja dari Pak Mario, semoga bermanfaat. Silahkan ditutup dengan doa karena tadi diawali dengan doa. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.